Pemerintah pastikan layanan publik tetap jalan saat Lebaran. Kawasan transmigrasi jadi pusat ekonomi baru. Peringatan Hari Pers Nasional 2026. Indonesia siap kirim pasukan perdamaian ke Gaza. Halo pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami masih akan memberikan informasi mengenai peristiwa yang terjadi selama sepekan yang kami rangkum dalam Kilas Sepekan. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Kilas Sepekan selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama di mana pemerintah memastikan layanan publik tetap berjalan lancar selama libur Lebaran 2026. Aparatur sipil negara akan menerapkan skema kerja dari mana saja untuk menjaga kelancaran operasional. Pemerintah mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas bagi aparatur sipil negara atau ASN selama periode Lebaran 2026 untuk memastikan layanan publik tetap berjalan lancar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2026 mengenai kebijakan work from anywhere bagi ASN. Skema WFA diterapkan pada tanggal 16 hingga 17 Maret, serta 25, 26, dan 27 Maret selama Idul Fitri. Rini menekankan bahwa pejabat di kementerian dan lembaga perlu mengatur pelaksanaan work from anywhere secara mandiri dan selektif. 2 hari sebelum libur nasional dan cuti bersama hari Nyepi, yaitu tanggal 16 dan 17 Maret, kemudian juga 3 hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret. Kami berharap para instansi pemerintah tetap melaksanakan pelayanan publik yang bersifat esensial, yang berdampak langsung kepada masyarakat secara optimal, seperti layanan kesehatan, layanan transportasi, keamanan, dan layanan strategis lainnya, meskipun berada di dalam periode libur nasional. Hal ini bertujuan agar sektor strategis tetap beroperasi normal meskipun ASN bekerja dari lokasi selain kantor. Meskipun bekerja dengan skema work from anywhere, ASN tetap diharapkan mengutamakan akuntabilitas dan memaksimalkan penggunaan sistem pemerintahan elektronik. Selain itu, ASN juga diimbau untuk tidak menerima gratifikasi yang bertentangan dengan tugas jabatannya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden menggelar diskusi panjang dengan sejumlah pengusaha nasional, termasuk Prajogo Pangestu dan Antoni Salim. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi pemerintah dan dunia usaha melalui semangat Indonesia Incorporated. Di tengah upaya memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi 5 pengusaha nasional di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor pada Selasa malam 10 Februari 2026. Pertemuan yang berlangsung sekitar 4 jam membahas kondisi ekonomi nasional serta peluang pengembangan sektor-sektor strategis. Audiensi digelar atas permintaan para pengusaha untuk berdiskusi langsung dengan Presiden. 5 tokoh usaha yang hadir yakni Prajogo Pangestu dari Barito Pacific Group, Antoni Salim dari Salim Group, Franky Wijaya dari Sinarmas Group, Koi Tohir dari Adaro Energy, dan Sugianto Kusuma dari Agung Sedayu Group. Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan terbuka, Presiden menyerap berbagai masukan terkait tantangan dan peluang ekonomi, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi erat antara pemerintah dan dunia usaha melalui semangat Indonesia Incorporated. Presiden Prabowo menekankan pembangunan industri harus berdampak bagi rakyat dan menciptakan lapangan kerja. Para pengusaha menyatakan komitmen mendukung kebijakan pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jelang Lebaran, pemerintah menyiapkan bantuan pangan untuk 35 juta keluarga kurang mampu. Bantuan berupa beras dan minyak goreng ini ditujukan untuk meringankan kebutuhan pokok selama Ramadan. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta pada Selasa 10 Februari mengumumkan bahwa pemerintah menyiapkan bantuan pangan untuk masyarakat kurang mampu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bantuan ini ditujukan bagi 35,04 juta keluarga yang masuk desil 1 hingga 4 dalam data tunggal sosial dan ekonomi, mencakup kelompok sangat miskin hingga rentan miskin.
Bantuan pangan terdiri dari 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per keluarga, dengan total anggaran mencapai 11,92 triliun rupiah. Penyaluran akan dilakukan selama 2 bulan, mulai pertengahan Februari, untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi selama bulan Ramadan. Airlangga meminta kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah mendukung kelancaran distribusi bantuan. Pemerintah berharap program ini dapat membantu masyarakat menjalani Ramadan dan Idul Fitri dengan lebih tenang secara ekonomi. Kemudian terkait dengan bantuan pangan untuk memperluas daya beli dan memperkuat dari sisi demand side, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan, yaitu bentuk bantuan pangan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng selama 2 bulan. Target penerimanya adalah 35,04 keluarga penerima manfaat, yaitu masyarakat yang berasal dari desil 1 sampai dengan desil 4. Estimasi kebutuhan anggaran sebesar 11,92 triliun dan ini akan mulai disalurkan di bulan Ramadan atau Februari nanti. Dan Pemda maupun KL yang terkait diharapkan juga bisa mendukung kelancaran logistik untuk penyaluran bantuan pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun pemerintah juga menyiapkan mudik gratis Lebaran 2026. Program ini menjangkau 34 provinsi di seluruh Indonesia. Menjelang Lebaran 2026, pemerintah kembali menyiapkan program mudik gratis untuk masyarakat. Inisiatif ini bagian dari upaya pemerintah menjaga mobilitas warga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di musim mudik. Program ini diumumkan pada Selasa 10 Februari di Stasiun Gambir, Jakarta, bersamaan dengan paket stimulus ekonomi. Kementerian Perhubungan menjadi motor utama pelaksanaan mudik gratis, menargetkan puluhan ribu pemudik dapat menggunakan bus maupun kereta api tanpa biaya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut, program ini membantu masyarakat pulang kampung lebih mudah dan tetap menjaga pergerakan ekonomi selama Lebaran. Kami dari Kementerian Perhubungan juga menyiapkan beberapa diskon, diantaranya adalah untuk moda transportasi kami menyiapkan mudik gratis untuk 34 tujuan provinsi dengan menggunakan 401 kendaraan bis. Selain bus, pemerintah juga menyediakan tiket gratis untuk transportasi kelas ekonomi, termasuk jalur kereta api di Pulau Jawa, yakni lintas utara, tengah, dan selatan. Pendaftaran mudik gratis akan dibuka secara bertahap melalui kanal resmi pemerintah dan mitra transportasi, dengan target total sekitar 50.000 penumpang, termasuk 28.182 penumpang kereta api. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, menekankan pihaknya akan terus melakukan program-program unggulan sesuai arahan dan astacita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya yakni program transmigrasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan transmigrasi. Wakil Menteri Transmigrasi menghadiri rapat kerja nasional kelima Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia atau PATRI di Sleman, Yogyakarta pada Sabtu malam. Viva Yoga mengungkapkan bahwa kawasan transmigrasi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dirinya menyebut pemerintah saat ini tengah berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya yang berada di kawasan transmigrasi. Hal tersebut menjadi bagian penting sesuai arahan dan astacita Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Transmigrasi di tahun 2020 ini akan melakukan program-program sesuai dengan arahan dari Bapak Prabowo untuk merealisasikan visi astacita Presiden melalui program Kementerian Transmigrasi di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan peluang dan lapangan baru melalui pengembangan produk unggulan, dan kita melakukan kerjasama dengan mitra dari swasta dan para investor agar di kawasan transmigrasi itu tumbuh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan bisa mengembangkan produk-produk unggulan, termasuk juga dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi semuanya itu bermuara pada bagaimana transformasi dari transmigrasi ini bisa menciptakan peluang usaha baru
secara ekonomi, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program ekonomi, melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia di kawasan transmigrasi agar lebih unggul, sehingga ide gagasan di kawasan transmigrasi ini bisa berkembang dengan cepat. Dengan beberapa ide gagasan itu tentu akan dapat menciptakan pengembangan ekonomi yang lebih inovatif dan kreatif. Dari Sleman, Yogyakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Beralih ke Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, menegaskan akan tetap memberikan pendampingan hukum terhadap pegawai Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang baru-baru ini terjaring operasi tangkap tangan KPK. Purbaya memastikan pendampingan yang diberikan bukan merupakan bentuk intervensi hukum, melainkan perlakuan yang adil terhadap para pegawainya. Usai melantik 40 orang pejabat Direktorat Jenderal Pajak di kantor Kemenkeu, Juanda, Jakarta Pusat pada Jumat sore, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan akan tetap memberikan pendampingan hukum terhadap pegawai Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang baru-baru ini terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Purbaya memastikan pendampingan yang diberikan bukan merupakan bentuk intervensi hukum, melainkan perlakuan yang adil terhadap para pegawainya. Purbaya pun meminta pada pegawainya untuk tidak takut selagi mereka mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan aturan. Ini ketika orang bea cukai atau atau pegawai Kementerian Keuangan mengalami hal tersebut, saya nggak akan tinggalkan Anda sendirian. Saya akan masuk, saya akan dampingin Anda lewat pendampingan ya. Tapi kami tidak bisa intervensi masalah hukumnya. Jadi kalau bapak-bapak mengerjakan hal-hal sesuai aturan, bapak-bapak ibu-ibu nggak usah takut. Kita akan jaga betul, nggak akan ada pegawai pajak atau bea cukai yang di-abuse, kecuali memang melakukan kesalahan. Saya sih berharapnya tadi akan cepat sekali atau perbaikan yang cepat, dan pegawai pajak atau bea cukai mengalai, kalau bahasa Indonesia, menyarahkan posisinya dengan kebijakan saya dan manajemen baru di atas. Aturan 1 di atas yang baru. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar serangkaian operasi tangkap tangan terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Banjarmasin dan pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai di Jakarta. Khusus untuk pegawai pajak, KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di kantor pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, di mana salah satunya merupakan Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin Mulyono. Sementara terkait OTT pejabat Bea Cukai di Jakarta, KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam dugaan rasuah importasi barang di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sedangkan pimpinan DPR bersama pemerintah menggelar rapat konsultasi dalam rangka perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan yang terintegrasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Rapat tersebut juga sekaligus tindak lanjut perihal banyaknya peserta BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran yang dinonaktifkan. Pimpinan DPR bersama pemerintah menggelar rapat konsultasi dalam rangka perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan yang terintegrasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Rapat konsultasi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, serta Dirut BPJS Ali Gufro Mukti. Adapun rapat ini juga sebagai langkah tindak lanjut mengenai penonaktifan jutaan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerimaan iuran bantuan. Diagendakan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi 8, pimpinan Komisi 9, dan pimpinan Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik serta Direktur Utama BPJS Kesehatan sebagai respon DPR RI atas dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. PBI merupakan sebuah program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu berupa jaminan kesehatan nasional
agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat. Namun tidak semua masyarakat berpeluang mendapatkan BPJS Kesehatan BPI ini. Hanya mereka dari kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program tersebut. Oleh karenanya perlu ada perbaikan ekosistem, tata kelola, jaminan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran. Di Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Beralih ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi jajaran pimpinan Menara Syariah di Istana Wakil Presiden pada 9 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Wapres menekankan pentingnya konsolidasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah agar dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto. Dalam kerangka tersebut, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi jajaran pimpinan Menara Syariah di Istana Wakil Presiden pada Senin 9 Februari 2026. Menara Syariah memaparkan visi dan misi kepada Wapres termasuk perannya sebagai ekosistem yang menghubungkan berbagai sektor dalam ekonomi dan keuangan syariah nasional, baik di sektor keuangan, sektor real maupun sosial. Dalam kesempatan itu, Wapres menilai penguatan ekonomi syariah tidak dapat berjalan sendiri, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Sehingga pemerintah berkomitmen memperkuat koordinasi agar seluruh potensi ekonomi syariah dapat terintegrasi secara optimal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Halo area-area Surabaya, kini Simpo TV hadir di Surabaya melalui channel digital 35 UHF. Jangan lupa untuk scan ulang saluran digital televisi Anda untuk mendapatkan informasi tercepat dan terdepan langsung di layar kaca Anda. Simpo TV, News, Sport, Entertainment. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kilas Sepekan. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri langsung puncak peringatan Hari Pers Nasional yang digelar di Kota Serang, Banten pada hari ini. Pemerintah memastikan akan menjamin keberlangsungan ekosistem pers di tanah air. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan zaman digitalisasi yang meningkat, peran pers menjadi sangat krusial bagi insan verifikasi yang kredibel. Menurut Caimin, peran insan pers saat ini tidak kalah dengan situasi algoritma masif terjadi saat ini. Di sisi lain, kehadiran teknologi informasi disoroti mampu menjadi alat bantu menciptakan informasi yang aktual dan faktual bagi publik. Peringatan ini dihadiri langsung para pejabat Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsha, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kebudayaan Fadil John, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani, hingga Menteri Komunikasi Malaysia. Presiden berharap Hari Pers Nasional ini menjadi momentum konsolidasi, menghadapi tantangan baru, menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan baru, sehingga semangat jurnalisme, semangat media yang sangat ditunggu peran kepada masyarakat itu benar-benar bisa terwujud melalui konsolidasi. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menegaskan perubahan media saat ini cenderung mengarah ke bisnis informasi. Dengan demikian, karena logika bisnis itu buying audience, karena audiensnya banyak di medsos, maka ini mengurangi jatah revenue yang semula masuk ke media pers, sekarang pindah kepada media sosial. Akibatnya apa? Akibatnya tadi dikatakan bahwa media pers konvensional dari segi bisnisnya mengalami declining.
Hari ini tidak ada perusahaan pers yang tidak melakukan PHK pada karyawannya. Dan inilah salah satu keprihatinan kami pada momen ini perlu kami sampaikan. Oleh karena itu kami juga mengharapkan bagaimana intervensi campur tangan pemerintah agar terjadi keadilan iklan, agar tidak tersedot mayoritas kepada media sosial, tapi juga ikut mempertahankan tegaknya suburnya pers. Lebih lanjut, pemerintah turut menjamin keberlangsungan insan pers seperti advokat dan hak cipta guna menciptakan ekosistem informasi edukatif dan aktif bagi masyarakat tanah air. Dari Banten, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Luar Negeri Sugiono, menegaskan kerjasama keamanan Indonesia-Australia memperkuat stabilitas kawasan. Langkah ini diharapkan mendukung tercapainya kepentingan nasional Indonesia secara aman dan kondusif. Dalam keterangan persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 6 Februari 2026, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Traktat Keamanan Bersama antara Indonesia dan Australia merupakan kelanjutan dari Defense Cooperation Agreement yang telah disepakati kedua negara sejak 2006. Traktat ini menitik beratkan pada penguatan mekanisme konsultasi bilateral di bidang keamanan, bukan pembentukan aliansi militer atau inisiatif pertahanan baru. Sugiono menjelaskan kerjasama ini mencakup forum konsultasi rutin antara pimpinan dan menteri kedua negara untuk membahas situasi keamanan regional dan global yang saling memengaruhi. Ia menegaskan bahwa kerjasama ini bukan fakta pertahanan. Ini bukan merupakan fakta, ini bukan merupakan bukan fakta pertahanan, bukan fakta militer. Gitu. Tidak ada yang kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa ancaman terhadap satu negara merupakan dipersepsikan sebagai bahaya juga atau bagi negara yang lain, tidak seperti itu. Ini adalah forum konsultasi tentang situasi keamanan di wilayah. Jadi di tengah situasi yang seperti ini yang namanya komunikasi, kemudian kerjasama, kolaborasi, itu sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan satu pemahaman yang sama terhadap situasi global. Kemudian kita juga punya kepentingan-kepentingan yang ingin kita wujudkan. Gitu kan. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, kita ingin jadi tetangga yang baik. Oleh karena itu ya kita saling membicarakan tantangan-tantangan yang kita hadapi, bagaimana mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan bagaimana bekerja sama untuk bisa mengambil sesuatu yang baik dari situasi yang ada sekarang. Menlu menambahkan bahwa kerjasama keamanan ini memberikan manfaat bagi Indonesia dan kawasan, karena kepentingan nasional memerlukan stabilitas, perdamaian, dan lingkungan regional yang kondusif. Mekanisme konsultasi semacam ini merupakan praktik lazim diplomasi Indonesia untuk mengelola tantangan bersama secara konstruktif, baik secara regional maupun bilateral. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menghimbau investor untuk tetap tenang dan rasional dalam menyikapi dinamika pasar modal yang terjadi belakangan ini. OJK menegaskan, keputusan investasi tidak perlu diambil secara reaktif agar stabilitas pasar dan kepercayaan investor tetap terjaga. Pelaksana tugas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi menyampaikan, OJK bersama Self-Regulatory Organization atau SRO, Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjamin Efek Indonesia, serta Kustodian Sentral Efek Indonesia terus memantau pergerakan pasar modal secara ketat. Menurut Hasan, OJK akan terus merespons setiap perkembangan pasar dengan cepat dan mengambil langkah kebijakan yang diperlukan demi menjaga stabilitas dan kepercayaan investor. Hasan juga mengimbau kepada publik, para investor untuk selalu bersikap tenang, rasional, dan tidak reaktif dalam mengambil keputusan investasi. Menurutnya, pasar modal Indonesia dalam jangka menengah dan panjang masih memiliki prospek yang baik serta tetap menarik sebagai alternatif investasi. Kedepan kami di OJK bersama SRO, Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, tentu bersama seluruh pelaku usaha industri di pasar modal, akan terus memantau pergerakan pasar ini, akan terus merespons secara cepat, mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan. Sekali lagi kami mengimbau tentu pada kesempatan yang baik ini, terutama kepada publik dan khususnya investor kita, untuk selalu bersikap tenang, rasional, dan tidak reaktif.
dalam mengambil setiap keputusan investasinya. Kita meyakini bahwa pasar modal kita secara jangka menengah panjang masih sangat prospektif dan akan menarik sebagai sarana alternatif investasi dari para investor. Tentu ini juga didukung oleh kinerja perekonomian domestik yang terjaga, basis investor kita yang terus bertumbuh dengan baik, dan kita harapkan ke depan kondisi fundamental para perusahaan tercatat emiten tetap positif dari waktu ke waktu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan kerja kedua sekolah di Kabupaten Bogor. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Kemendikdasmen dalam memastikan implementasi program makan bergizi gratis dan revitalisasi satuan pendidikan berjalan sesuai sasaran. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan ke SMP Negeri 2 Babakan Madang dan SD Negeri Bojongkoneng 02 Kabupaten Bogor untuk melihat secara langsung keterpaduan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dan program revitalisasi sekolah. Di SMP Negeri 2 Babakan Madang yang memiliki 480 murid telah menerima bantuan revitalisasi berupa rehabilitasi 3 ruang kelas serta pembangunan fasilitas toilet baru yang rampung pada Desember 2025. Sedangkan di SD Negeri Bojongkoneng 02 dengan jumlah murid sebanyak 291 telah menerima bantuan revitalisasi berupa rehabilitasi 6 ruang kelas, ruang perpustakaan, toilet lama, ruang UKS, ruang administrasi, pembangunan 1 ruang kelas baru, serta 1 paket toilet baru. Tak hanya itu, Mendikdasmen juga menekankan bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai positif. Menurutnya, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman didukung pemenuhan gizi yang baik menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi sehat, cerdas, dan berkarakter menuju generasi emas Indonesia 2045. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, CEO Danantara, Rosan Roslani, resmi memulai groundbreaking 6 proyek hilirisasi fase pertama di 13 lokasi. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang langsung memberikan dampak pada kebutuhan ekonomi. Berlangsung di Jakarta pada Jumat 6 Februari 2026, CEO Danantara Rosan Roslani resmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking di 6 proyek hilirisasi yang bergerak dalam sektor energi, pertambangan, pertanian, dan peternakan. Proyek yang berlokasi di 13 daerah ini mencapai nilai investasi hingga 7 miliar US dollar atau setara dengan 110 triliun rupiah sekaligus membuka 3.000 lapangan pekerjaan. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan multiplier effect secara langsung yang bisa memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Proyek tersebut diantaranya smelter aluminium baru, pabrik bioetanol Glenmore di Jawa Timur, proyek hilirisasi biorefinery Cilacap, pabrik garam olahan Segoro Madu, dan hilirisasi poultry di Jawa Timur. Tentunya kita dengarkan langsung bersama bahwa hilirisasi adalah menjadi program prioritas utama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan ini juga menjadi program utama dari kami di Danantara, dan untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya memberikan return yang baik, tapi juga dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, menciptakan nilai tambah yang tentunya akan berdampak positif kepada pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depannya. Dengan 6 proyek hilirisasi yang dicanangkan pada hari ini memang berjumlah total investasinya mencapai 7 miliar dolar yang tadi ada di 6 daerah, Mempawah, Banyuwangi, Cilacap, Malang, dan Gresik yang dihadirkan langsung di sini, tapi masih ada 6 daerah lainnya yang memang tapi diwakili karena memang di 6 daerah itu adalah untuk peternakan ayam atau poultry yang tadi sudah diwakili oleh daerah lainnya. Memang proyek-proyek ini mencakup sektor mineral energi dan agroindustri yang merupakan tulang punggung dari transformasi ekonomi nasional ke depannya. Acara peresmian yang digelar secara daring dan luring ini turut dihadiri secara langsung oleh CIO Danantara, Pandu Syahrir, dan COO Danantara, Doni Oskaria, dan CTO Danantara, Sigit Santosa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sedangkan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, meninjau langsung fasilitas pengelolaan sampah berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Universitas Islam Bandung dan Institut Teknologi Bandung. Kunjungan ini merupakan upaya dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi untuk mendorong peran perguruan tinggi dalam menjawab persoalan sampah nasional. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyerukan kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk menciptakan berbagai inovasi dalam menangani permasalahan sampah di tanah air. Hal tersebut disampaikan saat meninjau langsung fasilitas pengelolaan sampah berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Universitas Islam Bandung atau Unisba dan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dalam peninjauan di kedua lokasi tersebut, Menditik Saintek berdialog langsung dengan tim teknis perguruan tinggi terkait aspek teknologi, operasional, biaya, hingga standar lingkungan. Menteri Brian menilai kesiapan sistem perlu terus disempurnakan agar teknologi pengolahan sampah berbasis thermal dan plasma dapat diterapkan secara aman, efisien, dan bisa direplikasi di berbagai daerah. Ia pun menekankan kampus memiliki posisi strategis sebagai pusat riset, pengujian, dan pengembangan teknologi, termasuk dalam memastikan pengelolaan emisi, efisiensi energi, dan keamanan lingkungan. Maka dari itu, Mendiktik Saintek mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah agar teknologi pengolahan sampah berbasis kampus dapat diterapkan sesuai kebutuhan wilayah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerima audiensi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia periode 2014 hingga 2016 pada 9 Februari 2026. Pertemuan tersebut membahas potensi kolaborasi khususnya terkait afforestation, reforestation, and revegetation pada 12 juta hektar lahan krisis di Indonesia. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menerima audiensi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Blake Jr., periode 2014-2016 pada Senin 9 Februari 2026. Pertemuan tersebut membahas potensi kolaborasi khususnya terkait afforestation, reforestation, and revegetation pada 12 juta hektar lahan kritis di Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang umum PBB di New York tahun 2025 lalu. Melalui caption di sosial media Instagram @raja_antoni, Menhut menyampaikan bahwa menyambut baik seluruh potensi kolaborasi internasional demi kemajuan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kembali dari OJK yang terus berupaya meningkatkan kompetensi tim penilai calon pihak utama di industri lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Melalui PVML Fit and Proper Test Assessor Summit 2026 di Jakarta. Berlangsung di Jakarta pada Senin 9 Februari 2026, OJK kembali mengadakan PVML Fit and Proper Test Assessor Summit 2026 untuk meningkatkan kompetensi tim penilai calon pihak utama dalam menilai integritas, reputasi, dan kompetensi calon pengelola PVML. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman mengatakan, peran tim penilai sangat strategis dalam memastikan kualitas pihak yang masuk ke industri PVML, sebab sektor ini belum memiliki skema penjaminan seperti perbankan, sehingga proses seleksi calon pihak utama perlu dilakukan secara ketat untuk menjaga keberlanjutan industri dan melindungi kepentingan masyarakat. Industri PVML sendiri mencatat pertumbuhan aset sebesar 7,48% secara year on year, menjadi 1.115 triliun rupiah pada 2025, dengan penyaluran pembiayaan tumbuh sebesar 7,26%, mencapai 1.003 triliun rupiah, dengan jumlah pelaku industri sebanyak 756 entitas. Agusman menyatakan keberadaan industri PVML diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional, terutama dalam mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang?
meeting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung perdamaian di Palestina. Pemerintah tengah mempersiapkan ribuan personel TNI untuk dikirim sebagai bagian dari pasukan perdamaian dunia di jalur Gaza. Komitmen Indonesia dalam respon konflik kemanusiaan di jalur Gaza memasuki babak baru. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi isu terkait rencana pengiriman ribuan personil TNI ke wilayah konflik tersebut. Menurut Prasetyo, angka 8.000 personil yang sempat beredar hanyalah bagian dari estimasi awal. Dalam rencana yang lebih besar, Indonesia bahkan menyiapkan hingga 20.000 personil TNI yang siap diterjunkan jika kesepakatan internasional telah dicapai. Ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa sore, Prasetyo menjelaskan bahwa kesiapan personil terus dimatangkan oleh jajaran terkait. Meski demikian, pemerintah masih menunggu hasil perundingan teknis di tingkat global terkait lokasi spesifik penempatan pasukan. Kita baru mempersiapkan diri aja, kalau sewaktu-waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian, tentu itu sebagai sebuah komitmen itu akan kita lakukan. Dan yang pasti adalah berkenaan dengan masalah BOP serta dengan seluruh turunan teknisnya, itu kan ini kan bagian dari komitmen bangsa kita. Tentu komitmen pertama kan kita menghendaki pengakuan kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Yang kedua, bagaimana kita melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza. Makanya kemudian kita Indonesia beserta dengan 7 negara Muslim yang lain memutuskan untuk bergabung di Board of Peace tersebut. Setidaknya itu kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza, sehingga saudara-saudara kita terkurangi penderitaannya. Dan sekarang proses tersebut, bantuan-bantuan makanan bisa masuk. Di sisi lain, langkah diplomasi Indonesia juga semakin intens. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah menerima undangan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Board of Peace, Dewan Perdamaian Gaza yang pertama di Amerika Serikat. Pertemuan tingkat tinggi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari mendatang. Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum ini dinilai sangat strategis, mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan pasukan perdamaian terbesar di dunia. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Dari Badan Komunikasi RI bersama Menteri Ekonomi Kreatif RI melakukan cek kesehatan gratis dengan jemput bola pada ratusan pengemudi ojek online di Kemang Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. CKH jemput bola ini untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan cek kesehatan hingga mencapai target 136 juta orang pada tahun 2026. Pemerintah melalui Badan Komunikasi RI dan Menteri Ekonomi Kreatif RI melakukan jemput bola cek kesehatan gratis kepada ratusan pengemudi ojek online di Kemang Mampang, Jakarta Selatan. Sebanyak 100 lebih driver ojol memeriksa kesehatannya untuk mengetahui apakah ada indikasi penyakit sehingga dapat dicegah sejak dini. Menteri Ekonomi Kreatif menyampaikan CKG jemput bola ini untuk mempermudah masyarakat, terutama pengemudi ojol yang banyak waktunya di jalan. Selain itu untuk mempercepat capai 136 juta rakyat yang merasakan manfaat program Presiden Prabowo Subianto. Ada setiap mulia dari Bapak Presiden yang untuk menjalankan sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 kaitannya bahwa memang setiap rakyat juga berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Nah, alhamdulillah sejak dimulai 10 Februari 2025 sampai beberapa hari yang lalu ada 70 juta yang sudah melakukan cek kesehatan gratis. Sementara itu salah satu pengemudi ojol sangat senang dan berterima kasih
Adanya CKG ini bagi dirinya dan rekan ojol lainnya untuk menjaga kesehatan dari penyakit. Karena dengan adanya seperti ini, jadi kami tahu kondisi fisik badan kita masing-masing, kedepannya seperti apa yang harus dilakukan di badan kita, semoga jadi selesai. Diketahui CKG merupakan program Presiden RI untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih sehat. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti menggelar Gerakan Nasional Pembersihan Pasar Nusantara atau Gernas Mapan di Pasar Cisalak. Gerakan ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebersihan pasar rakyat terus terjaga. Kita bersih-bersih pasar ya, jadi kan Pak Presiden kemarin bilang, Pak Presiden minta kita untuk bersih-bersih. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti bersama Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah dan jajaran pemerintah Kota Depok melakukan kegiatan bersih-bersih pasar Cisalak, Kecamatan Cimanggis, Jawa Barat. Aksi tersebut merupakan bagian dari Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara atau Gernas Mapan sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar kebersihan pasar rakyat terus terjaga. Menurutnya, tanggung jawab menjaga kebersihan pasar tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif pengelola pasar, pedagang, dan pengunjung. Wamendak berharap semangat gotong royong dalam kegiatan ini dapat menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan dan rasa cinta terhadap lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kembali dari Presiden Prabowo Subianto yang menggelar rapat pimpinan TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat pimpinan pada Senin pagi digelar secara tertutup pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat pimpinan TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah petinggi TNI Polri tiba di istana sejak 8.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak buka suara sebelum rapim dimulai. Ia menegaskan rapat tersebut bersifat rutin. Selain itu, rapim tertutup membahas arahan hingga evaluasi dari Presiden Prabowo Subianto. Rutin kan tiap tahun. Nah. Yang hadir itu dari mana aja sih, Dok, kalau dari TNI Polri dulu. Sekarang kita dandim ke atas, kalau nggak salah polisi Kapolres ke atas. Ya. Ini kan acara rutin saja, evaluasi, apa langkah-langkah ke depan, gitu. Dan biasa kita dapat pengarahan dari Presiden selalu. Setelah Presiden memberikan pengarahan, Pak Panglima mungkin akan ada? Ya nanti ada rapim TNI lagi, nanti rapim Angkatan Darat lagi, jadi apa turunan-turunan dari petunjuk Presiden apa yang kita lakukan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sedangkan TNI Angkatan Darat terus melanjutkan pembangunan jembatan gantung Kalaili di Kecamatan Lingge, Kabupaten Aceh Tengah. Hingga Senin 9 Februari 2026, progres fisik pembangunan jembatan telah mencapai 45,5%. Jembatan gantung sepanjang 100 meter ini dibangun sebagai sarana vital penghubung antar desa di wilayah pedalaman Aceh Tengah, guna memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial. Pembangunan berada di bawah koordinasi Kodim 0106 Aceh Tengah dengan dukungan material TNI AD. Personil Koramil 05 Linge Yon TP 854, Deka dan Kompi B Yonif 114, Satria Musara, bekerja terpadu bersama teknisi lapangan, meski menghadapi tantangan medan dan distribusi material. Hingga kini pekerjaan abutmen dan pendirian pilon telah rampung. Dilanjutkan pengelasan gelagar serta penata material. Pembangunan ditargetkan selesai pada Februari 2026 sebagai wujud komitmen TNI AD mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedalaman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke Polres Tanah Karo menemukan ladang ganja milik warga di kawasan pegunungan Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Penemuan ladang ganja ditemukan setelah petugas kepolisian menerima informasi masyarakat sekitar yang mencurigai adanya seorang petani menanam pohon ganja di areal kebunnya tersebut. Ladang pohon ganja tersebut berada di areal perladangan Julun Tupin, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penemuan ladang ganja tersebut setelah petugas kepolisian menerima informasi masyarakat sekitar yang mencurigai adanya seorang petani menanam pohon ganja di areal kebunnya tersebut. Laporan tersebut langsung ditindaklanjut dengan turun ke lokasi, dan benar saja petugas menemukan puluhan pohon ganja setinggi 10 hingga 110 cm ditanam oleh seorang warga di lokasi tersebut.
Selain menyita barang bukti 33 batang pohon ganja seberat 1.200 gram, petugas juga mengamankan pemilik perkebunan pohon ganja berinisial KS. Kapolres Tanah Karo AKBP Febriandi Halho Sabtu siang mengatakan, saat ini Satuan Narkoba Polres Tanah Karo telah mengamankan pemilik lahan dan menyita 33 batang pohon ganja tersebut. Febriandi berharap kepada masyarakat agar memberikan informasi kepada polisi bila kembali menemukan adanya areal perladangan ganja di kawasan hukum Polres Tanah Karo. Kita langsung amankan baik yang menanam dan pemilik, serta untuk ganjanya sudah kita amankan nanti untuk dilakukan masyarakat yang memang kita temukan di wilayah kita terdampak narkotika atau lagi menanam, mohon kami diberikan informasi supaya kami segera menindaklanjutinya. Petugas hingga kini masih menyelidiki dan mendalami apakah pohon-pohon ganja tersebut rencananya akan dijual oleh tersangka kepada pengedar atau dikonsumsi sendiri. Pohon ganja tersebut rencananya akan dibawa ke Mapolres Tanah Karo untuk dimusnahkan. Ahmad Perwira, Medan, Sumatera Utara, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Kementerian Kehutanan menggelar rapat koordinasi perencanaan dan pengawasan tahun 2026. Hal ini merupakan upaya untuk memperkuat pengelola tata kelola hutan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Rakorenwas 2026 mengusung tema penguatan tata kelola kehutanan pusat daerah menuju Indonesia Emas 2045 dan dibuka secara resmi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Jakarta pada Selasa 10 Februari 2026. Dalam arahannya saat membuka kegiatan, Menteri Kehutanan menegaskan bahwa keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian ekologi menjadi prinsip utama dalam perencanaan kehutanan ke depan. Penguatan tata kelola dinilai sebagai fondasi penting untuk memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat. Saya berharap rapat koordinasi perencanaan dan pengawasan ini tidak menjadi ritual tahunan, tapi beyond legality, beyond administratif. Ini lebih esensial adalah menggerakkan kembali spirit kita, menguatkan kembali komitmen kita untuk berjuang bersama-sama, menjaga hutan kita, menjaga keseimbangan antara pembangunan, ekologi, dan kesejahteraan masyarakat. Saya kira 3 pilar tersebut apabila kita laksanakan secara baik, maka insya Allah sekali lagi kita akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak, akan menjadi institusi yang bermanfaat, kementerian bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu fokus utama pembenahan yang disampaikan Menteri Kehutanan adalah penyelesaian dashboard terpadu sebagai satu platform data dan peta kehutanan nasional. Ia menjelaskan bahwa pengembangan dashboard tersebut telah dikerjakan selama 6 hingga 8 bulan dan ditargetkan dapat mulai digunakan dalam waktu dekat. Sistem ini juga akan dikonsultasikan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK guna memastikan legitimasi, memperkuat perizinan, serta mencegah ego sektoral antar unit kerja. Selain penguatan sistem data, Menteri Kehutanan menyoroti perlunya pembenahan struktur manajerial, khususnya pada level koordinasi wilayah. Menurutnya terdapat kekosongan fungsi koordinasi di level menengah yang menyebabkan beban koordinatif terlalu panjang. Dalam arahannya, Menteri Kehutanan juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengamanan kawasan hutan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menyetujui penambahan personil Polisi Kehutanan atau Polhut dan mendorong agar jumlah tersebut terus diidealkan sesuai kebutuhan pengamanan hutan nasional. Menteri Kehutanan menegaskan bahwa Rakorenwas tidak dimaknai sebagai agenda administratif tahunan semata, melainkan forum strategis yang bersifat esensial untuk menggerakkan kembali komitmen bersama dalam menjaga hutan dan memastikan keseimbangan pembangunan dan ekologi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kilas Sepekan edisi kali ini. Saya Priska Priscilla, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.